Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Akidah Akhlak kelas 12 Fisika 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi yaitu Abu Hanifah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Falakbar, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hanif, absen 22. Nama saya Muhammad Herdi Adam, absen 23. Saya Muhammad Pendra Sabdul Haq dari kelas 12 Fisika 2, absen 24. Dan inilah presentasi kami. Selamat menyaksikan. Biografi Abu Hanifah. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang biografi Abu Hanifah, yaitu kelahiran dan nasab. Nah, beliau bernama Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin An-Nu'mani bin Al-Marziban. Beliau dilahirkan di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Nah, beliau merupakan pendiri mazhab Hanafi. Nah, hobi utama beliau adalah memperbanyak baca Al-Quran, sehingga para perawi itu menyebutkan bahwa ia terbiasa mengatakan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Nah, beliau tumbuh di dalam keluarga yang soleh dan kaya. Ayahnya, Sabit, merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Belajar. Abu Hanifah menimba ilmu dari gurunya yaitu Syekh Hamma bin Abi Sulaiman atau disebut dengan Bashrah. Saat itu ia masih berusia 22 tahun. Para guru yang lain adalah Imam Malik bin Anas, Zaid bin Ali bin Zainal bin Abidin, Ja'far Asy-Syadiq, serta para ulama lainnya. Nah, konsep fikih Abu Hanifah yang pertama yaitu Abu Hanifah bisa disebut sebagai ulama pertama penulis ilmu fikih. Nah, Abu Hanifah menulis dan menyusun dalam bab-bab yang sistematis. Beliau memulai tulisannya dengan toharoh, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Kemudian pindah ke pembahasan muamalat, hudud atau pidana, dan ditutup dengan pembahasan warisan. Yang ketiga ini sampai sekarang belum ditentukan satu buku yang langsung ditulis oleh Abu Hanifah. Adapun buku yang dimaksud dengan buku-buku karangan beliau adalah apa yang ditulis oleh murid-muridnya lalu mereka membacakan di hadapan beliau. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kecerdasan Abu Hanifah. Muhammad bin Muqatil berkata, seorang laki-laki tak dikenal datang menemui Abu Hanifah untuk menguji kekuatan pemahaman dan kecerdasannya. Laki-laki tersebut berkata, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka, tidak takut Allah, memakan bangkai, sholat tanpa ruku' dan sujud, ia menjadi saksi atas apa-apa yang tidak ia lihat, membenci kebenaran, senang terhadap fitnah, lari dari rahmah, serta mempercayai Yahudi dan Nasrani. Abu Hanifah berkata bahwa ia tidak mengharapkan surga dan tidak takut pada neraka. Itu karena ia mengharapkan pemilik surga serta takut kepada pemilik neraka. Adapun perkataanmu bahwa ia tidak takut kepada Allah, itu karena ia tidak takut bahwa Allah tidak akan berbuat adil kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali-kali menunjuk Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surah Fussilat ayat 46. Selanjutnya, bakti kepada ibunda.
Abu Hanifah sangat mencintai ibunya. Ia selalu taat dan berbakti kepadanya, serta tidak pernah sedikit pun menolak perintahnya, walaupun yang diperintahkan itu sangat berat dan tidak mudah dikerjakan. Setiap kali mendapat ujian karena dakwah dan disiksa karenanya, ia selalu berkata, "Demi Allah, bukan pukulan cambuk yang menyakitkanku, namun cucuran air mata ibundaku yang membuat hatiku terluka." Selanjutnya, teladan dalam bertetangga. Abu Hanifah sangat baik dalam bertetangga. Dalam hal ini, ia selalu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan tetangga-tetangga beliau, seperti memperlakukan mereka dengan baik dan selalu memaafkan yang berbuat jelek kepadanya. Kelembutan kepada murid. Abu Hanifah sangat mencintai murid-muridnya. Berlemah lembut, membantu mereka sejauh yang ia mampu. Sampai-sampai dalam seminggu, beliau menyediakan suatu hari khusus yaitu hari Jumat untuk mereka. Pada hari itu, beliau mengumpulkan mereka, memasak makanan untuk mereka, serta melayani mereka karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan dalam berbisnis. Dalam membagikan waktu antara ilmu dan bisnis, ternyata Abu Hanifah melakukannya dengan sangat profesional. Walau ia mempunyai rekan dan bisnis yang dikelola dengan Hash bin Abu Ar-Rahman, namun demikian ia seringkali turun ke lapangan untuk mengontrol perkembangan bisnisnya. Abu Hanifah telah memberikan teladan bagaimana seharusnya menjadi seorang pedagang. Ia juga telah menjelaskan bahwa kejujuran merupakan barang dagang para pedagang yang utama, sekaligus menjadi sarana untuk mendapatkan yang halal. Jauh dari sifat opportunistis dan keuntungan yang haram. Wasiat emas. Abu Hanifah memiliki murid bernama Yusuf bin Khalid Ashimarni. Berikut ia mewariskan emas sebagai bekal tersebut. Para ulama menamakannya sebagai waris emas. Jika kamu salah dalam berinteraksi dengan masyarakat, mereka akan menjadi musuhmu, sekalipun mereka bapak dan ibumu. Tapi jika kamu berinteraksi dengan baik sekalipun mereka bukan kerabatmu, maka akan menjadi bapak dan ibumu. Kepergian Al-Imam. Semenjak Abu Hanifah masih dalam tawanan rumah, masa Khalifah Abu Ja'far Al-Masyhur dari dinasti Abbasiyah, kehidupannya tidak berlanjut lama. Beliau sakit dan wafat pada usia yang telah menginjak 70 tahun. Berita kematian menyebar ketika Al-Masyhur mendengar berita itu, dan dia berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku darimu ketika hidup maupun mati?" Beliau disolatkan oleh jumlah yang sangat banyak sekali, lebih dari 50.000 orang. Kisah-kisah Abu Hanifah dan keteladanannya. Kisah yang pertama yaitu kisah tangisan Imam Hanafi berjumpa dengan anak kecil. Pada suatu kisah, Abu Hanifah Nu'man bin Thabit atau populer juga disebut Imam Hanafi pernah berpapasan dengan seorang anak kecil yang tampak berjalan mengenakan sepatu kayu. Lalu Imam Hanafi menasehatinya, "Hati-hati nak, dengan sepatu kayumu itu, jangan sampai kau tergelincir." Bocah miskin itu pun tersenyum, lalu menyambut perhatian pendiri mazhab Hanafi ini dengan ucapan terima kasih. Lalu bocah itu bertanya, "Bolehkah saya tahu namamu, Tuan?" Imam Hanafi menjawab, "Nu'man." Lalu bocah tersebut berkata, "Jadi tuanlah yang selama ini terkenal dengan gelar Al-Imam Al-Adam atau disebut juga Imam Agung itu?" "Bukan, aku yang menyematkan gelar itu. Masyarakatlah yang berprasangka baik dan menyematkan gelar itu kepadaku." "Wahai Imam, hati-hati dengan gelarmu, jangan sampai Tuan tergelincir ke neraka gara-gara dia. Sepatu kayuku ini mungkin hanya menggelincirkanku di dunia, tapi gelarmu itu dapat menjerumuskanmu ke kubangan api yang kekal jika kesombongan dan keakuhan menyertainya." Lalu Imam Hanafi yang diikuti banyak umat Islam itu pun
tersungkur menangis. Imam Hanafi bersyukur. Siapa sangka peringatan datang dari lidah seorang anak kecil. Lalu kisah keteladanan dari Imam Hanafi ini, yang pertama, saling memuji dan berbaik sangka. Ketika Imam Malik berkata, "Saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. Sesungguhnya ia benar-benar ahli fikih, wahai orang Mesir, wahai Al-Laits." Kemudian Al-Laits pun menceritakan ucapan pujian Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah. Lalu beliau menjawab, "Bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap Anda." Dan beliau menambahkan, "Demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan zuhud serta sempurna melebihi Imam Malik." Lalu teladan yang kedua, bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang tidak menganggap bahwa pendapat selain dirinya adalah salah. Bahkan beliau sering mengatakan, "Apa yang aku sampaikan ini adalah sekedar pendapat. Ini yang dapat aku usahakan semampuku. Jika ada pendapat yang lebih dari ini, ia lebih patut diambil." Beliau juga pernah ditanya, "Tuan Abu Hanifah, apakah fatwa yang Anda sampaikan telah sungguh-sungguh benar? Tak ada keraguan lagi?" Beliau pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali keliru sama sekali." Kedua pernyataan Imam Abu Hanifah ini membuktikan bahwa beliau merupakan orang yang terbuka dan toleransi. Beliau pun bersedia mencabut atau meralat pendapatnya jika keliru, dan beliau menyampaikan terima kasih kepada yang mengoreksinya. Beliau juga tak merasa harga dirinya jatuh karena mengakui hal itu. Dan demikianlah presentasi dari kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Unzur maqala wala tanzur man qala. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.